Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi bab 16 yaitu routing topologi. Di sini materi yang akan kita pelajari ada konfigurasi routing dan lain-lain. 1. Konfigurasi routing. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi routing pada topologi ini, yang dimana di sini ada host OS, klien Ubuntu, routing Debian, server Debian, dan juga Ubuntu server. Dan pada defaultnya, klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Kemudian host OS juga tidak dapat berkomunikasi dengan server. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan klien. Karena semua perangkat ini memiliki IP yang berbeda, itu yang mengakibatkan kita tidak dapat berkomunikasi pada defaultnya. Dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan, kita dapat membuat seluruh perangkat yang ada di sini saling berkomunikasi, karena terdapat router Debian yang akan mengkonfigurasi routing sehingga semua perangkat dapat melakukan ping. Lalu kalian bisa nyalakan keempat VM-nya. Debian router, Debian server, Ubuntu server, dan juga Ubuntu desktopnya atau klien Ubuntu. Lalu untuk contoh, pastikan klien Ubuntu tidak dapat ping ke server Ubuntu ataupun server Debian. Di sini kita coba saja ping 10.10.10.2. Maka di sini tidak bisa ya. Tetapi jika sesama server atau server 1 dan server 2 ping, maka akan bisa karena dia tidak melewati router. Kita coba buktikan, kita ping di Debian server terlebih dahulu. Dan kita coba lagi di Ubuntu server. Coba ping 10.10.10.3. Maka di sini juga berhasil karena kita ping sesama server. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada router Debian, yang mana nanti seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Di sini kita masuk dulu ke rootnya dengan perintah sumin nano/etc/sysctl.conf. Enter. Lalu kita ke yang net.ipv4 IP forward. Di sini kita hapus saja tanda pagarnya. Dengan ini komennya sudah dianggap konfigurasi, bukan komen lagi, karena tanda pagarnya sudah dihilangkan. Lalu kita simpan saja dengan ctrlx. Lalu bisa kita cek kembali. Oke, jadi di sini sudah ada ya. Jika sudah ada, kita akan mengaktifkannya dengan ketikan sysctl-p. Enter. Lalu jika seperti ini artinya sudah berhasil. Maka konfigurasi routing artinya sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu client bisa berkomunikasi dengan server. Kita coba ping pada klien Ubuntunya. Kita ping server dengan ping 10.10.10.3. Maka di sini hasilnya akan berhasil. Kita coba juga pada servernya. Kita akan mencoba ping ke klien Ubuntu dengan ping 172.16.1.2. Maka di sini juga sudah bisa. 2. Share Internet Connection. Jadi pada materi kali ini kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet. Karena sekarang hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internetnya. Lalu kenapa router Debian tidak bisa mendapatkan akses internet seperti host OS? Jadi itu karena adapter Debian ke host OS itu menggunakan host only adapter, bukan NAT. Kalian bisa buka VirtualBox, lalu pilih yang Debian router, masuk ke setting, masuk ke network. Maka di sini adapter satunya host only adapter, bukan NAT network.
Nah, pada materi kali ini kita akan mengakali agar router Debian-nya bisa mendapatkan akses internet walaupun menggunakan host-only adapter. Di sini kita keluar saja, kita buka VM Debian routernya. Lalu di sini kita pastikan Debian routernya tidak bisa ping ke 888. Di sini tidak bisa ya. Untuk caranya, yang pertama pastikan laptop kalian terhubung dengan internet. Seperti ini ya, saya sudah terhubung ke internet. Lalu kalian bisa masuk ke network connection. Ini interface Ethernet-nya bisa di-disable dulu. Jika kalian mau menggunakannya, baru kalian bisa enable lagi. Lalu kita ke Wi-Fi. Kita pilih yang properties, lalu pilih yang sharing. Lalu ini kita aktifkan. Lalu saya akan pilih di sini yang Ethernet 3 karena itu VirtualBox host only Ethernetnya. Oke. Yes. Kita lihat pada VirtualBox-nya. Details. Di sini IPv4-nya yang tadinya 192.168.56.1 berubah menjadi 192.168.137.1. Yang mana ini membuat Debian routernya pasti memiliki IP yang berbeda. Kita cek dengan IP address. Jika di sini belum berganti, kita bisa menggantinya dengan manual, dengan perintah nano/etc/network/interfaces. Lalu di sini kita tambahkan interface endpost 3 inet static. Addressnya 192.168.137.10. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.137.1. Lalu kita save saja ctrl-x, y, enter. Untuk restart, yaitu kita berikan perintah systemctl restart networking. Maka di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.10. Kita akan mencoba ping, tetapi sebelum itu matikan terlebih dahulu Windows Firewall-nya. Di sini kita cari Windows Defender Firewall. Lalu di sini kita nonaktifkan. Di sini kita coba ping 192.168.137.1. Maka di sini pingnya dapat berhasil. Lalu kita akan coba ping ke internet juga dengan ping 8.8.8. Maka di sini juga sudah bisa ya, sudah berhasil. Kalian bisa menonaktifkan Windows Firewall-nya lagi. 3. Konfigurasi NAT. Jadi apa itu NAT? NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP public dan sebaliknya. Sekarang kita akan mencoba protokol NAT untuk menerjemahkan IP-IP privat ini ke IP publiknya, agar klien dan server dapat ping ke internet. Kita pastikan Debian routernya masih bisa ping ke 88. Masih bisa ya. Dan kita pastikan juga klien dan servernya tidak dapat ping. Ini di server Debian, kita coba ping. Maka di sini tidak bisa ya. Kita coba ke yang Ubuntu server. Di sini juga tidak bisa. Lalu kita coba juga di klien. Ping 8.8.8.
Maka di sini tidak bisa juga, sama seperti server. Untuk itu kita ke Debian routernya dulu. Dan kita akan memasukkan file Debian kita dulu dengan perintah apt cd-room add. Jika sudah, kita bisa menginstal iptables dengan perintah apt min-get install iptables. Lalu langsung saja kita konfigurasi NAT-nya dengan perintah iptables min-t nat min-a caps lock post routing min-o and post 3 min-j masquerade. Enter. Lalu kita coba lagi apakah masih bisa ping 88 di router ini. Di sini masih bisa ping ya. Lalu setelah itu kita akan mencoba ping di server dan juga kliennya. Dan jika kita mencoba ping 888 pada klien, maka di sini hasilnya sudah bisa. Kita coba lakukan hal yang sama pada server, apakah bisa? Ping 88. Maka di sini juga sudah bisa. 4. Konfigurasi NAT permanen part 1. Kita harus mengkonfigurasi NAT permanen karena jika mengkonfigurasi NAT seperti biasa pada materi sebelumnya, jika kita power off maka akan kembali seperti semula. Dan jika kita running lagi, kita harus mengkonfigurasinya ulang. Maka kita perlu mengkonfigurasi NAT permanen. Kita buat direktori terlebih dahulu dengan perintah mkdir/etc/iptables. Lalu langsung saja kita masukkan konfigurasinya dengan perintah iptables min-save lebih dari /etc/iptables/rules/rules.v4. Konfigurasi ini artinya kita menyimpan iptables-nya ke direktori iptables yang ini sebelumnya. Lalu kita cek dengan perintah cat/etc/iptables/rules.v4. Ini dia konfigurasi NAT-nya yang sudah tersimpan pada direktori iptables. 5. Konfigurasi NAT permanen part 2. Kalian bisa langsung saja masuk ke nano/etc/apt/source.list. Menghapus tanda pagar artinya mengganti komen menjadi perintah. Jadi jika ada tanda pagarnya itu merupakan komen. Jika kalian tidak ada komen seperti ini, div http, kartu SBY dan lain-lain, kalian bisa mengetiknya dengan manual. Jika sudah, kita save saja. Sebelum itu kita cek lagi. Di sini sudah ya, sama seperti perintah sebelumnya. Sekarang kita lakukan apt update. Di sini bisa kita clear dulu. Sekarang kita akan mengkonfigurasi iptables dengan persistent. Dengan perintah apt install iptables min persistent. Ini merupakan konfigurasi perintah untuk menggunakan NAT permanen. Kita enter, kita yes saja, dan ini kita sudah selesai menginstal iptables persistennya. Jika pada part 1 hanya kita simpan, di part 2 ini kita aktifkan dengan perintah ini. Saya akan coba ping ke klien Ubuntu-nya apakah masih bisa. Maka di sini ping 88-nya masih bisa. 6. Fix IP address Debian router dan server. Jadi pada materi kali ini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan server, yang mana jika Debian router dan server dimatikan atau di power off, maka nanti di sini IP address-nya akan menghilang atau seperti semula, dan kita harus if up ulang. Dan itu agak merepotkan, apalagi jika kita meremotnya dari jarak jauh. Itu akan tidak bisa diremote kembali. Kita bisa mengkonfigurasi agar remote-nya tidak hilang dengan ketikan nano/etc/network/interfaces.
Lalu di sini kita tambahkan perintah auto endpost 3, auto endpost 8, lalu auto endpost 9. Lalu kita save saja. Lakukan hal yang sama pada Debian servernya. Beri perintah nano/etc/network/interfaces. Lalu di sini kita tambahkan auto endpost 3. Kita save. Dengan tambahan perintah tersebut, maka nantinya jika kita mematikan VM, IP address-nya masih tetap ada atau kita tidak perlu if up lagi. 7. Konfigurasi resolver. Pada materi kali ini, kita akan memastikan bahwa seluruh VM di sini bisa mendapatkan akses ke internet. Karena sebelumnya kita hanya mengeceknya dengan ping 888. Dengan ping ini, kita belum tentu bisa mendapatkan akses internet. Karena tanda kita bisa mengakses internet adalah dengan ping ke google.com. Kita coba ping 888 dulu pada semua VM-nya. Di sini pada router Debian-nya bisa. Kita coba pada Debian server. Di sini juga bisa ping. Ping di klien Ubuntu-nya bisa juga. Yang terakhir kita akan ping ke Ubuntu server. Maka di sini pingnya juga berhasil. Lalu kita akan mencoba ping google.com pada semua VM-nya juga. Di sini router Debian-nya berhasil. Pada Debian servernya juga berhasil. Nah, di sini pada klien Ubuntu-nya tidak bisa. Jika tidak bisa seperti ini, kita akan melakukan konfigurasi pada perintah nano/etc/resolver.conf. Di sini name servernya kita tambahkan pagar. Lalu kita ketikkan yang baru. Kita save ctrl-x. Enter. Di sini kita coba ping google.com, maka hasilnya sudah bisa. Kita lakukan hal yang sama pada klien, karena tadi kliennya tidak bisa. Lalu kita coba ping lagi ke google.com, maka sekarang hasilnya sudah bisa, tidak seperti sebelumnya.